download kan ya ininya, hasil recording-nya. Soalnya kalau, sudah pada Sudah. download, saya bisa hapus di drive saya, soalnya drive saya sudah mau penuh. Sudah, Bu, sudah, Bu. Oke. Kalau sudah berarti nanti saya hapus beberapa recording-recording lama ya, biar drive saya tidak terlalu penuh. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan bahas yang pertama, the Dane claims that student in the introductory economic take at least 70 point in the final exam. A professor tests this null hypothesis at 2.5% significance level and randomly select 25 students. The sample yields the average point 64. Assume the normality with a standard deviation of 15 points. Hint, the population standard deviation sigma is noun. Sekarang tanggal 14 Desember, absen 14. Absen 14 siapa ya? Absen 14, biar saya tidak bolak-balik ke tab ini. Sebentar. Oke, sebentar ya. Sebentar. Sekarang layar yang terlihat itu yang apa? Homework atau yang Google Meet? Homework, Bu. Homework, Bu. Oke. Homework, Bu. Berarti udah ya. Absen 14 siapa? Absen 14. Siapa absen Aduh. 14? Ya, Nur Fitrian, gimana nomor 1A? Menurut saya, Bu, yang B, Bu. Soalnya di sini kita punya klaim setidaknya 70, Bu. Jadi sama dengan atau lebih besar dari 70 untuk H0. Sedangkan untuk H1 itu alternatifnya, Bu, yang kita mau uji, yaitu kurang dari 70, Bu. Oke, ada jawaban lain selain jawabannya Fitrian? Ada yang punya jawaban lain? Oke, kalau tidak ada jawaban lain, ya. Nomor 1 itu adalah B. Nomor 1 adalah B. What are the appropriate null and alternative hypothesis itu B, karena seperti yang disebutkan oleh Nur Fitrian tadi, di sini yang diklaim adalah nilai mahasiswa yang mengambil pengenalan atau pendahuluan tentang ekonomi atau pengantar ekonomi itu setidaknya 70, karena dikatakan setidaknya 70 berarti itu bisa lebih dari 70 atau sama dengan 70. Maka ini adalah jawabannya B. Kemudian selanjutnya, find the critical value from the given distribution table. Round your answer to decimal. Sekarang di jam saya itu 9.53. Absen 9. Hadir, Bu. Ya, silakan. Saya jawabannya min 1,96, Bu. Minus 1,96. Kenapa gitu, Fasa? Dari alfanya kan diketahui itu 2,5% ya, Bu. Iya, terus? Iya, terus di tabel karena ini standar populasi standar deviasinya diketahui, jadi pakai yang tabel Z, terus di tabel Z dicari daerah Z-nya itu min 1,96. Oke, terima kasih. Ya, benar. Yang pertama karena standar deviasi populasinya diketahui, maka untuk
mengerjakan hitungan ini, kita akan menggunakan distribusi Z, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah diketahui bahwa, si profesor ini akan mengetesnya di significance level 2,5%. Dan karena berdasarkan jawaban 1A tadi, hipotesis alternatifnya adalah satu arah, maka kita tinggal mencari, berarti ini kan left tail test, maka kita cari yang sebelah kiri, karena sebelah kiri dia pasti negatif 1,96. Ya, benar sekali. Terus, kita lanjut ke soal nomor 2. Adin believes that on average the graduate school students spend $200 for study material per month. His colleagues check at random bla 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 sampai terakhir. Nah, kuncinya ini. The population standard deviation is unknown. Berarti dia nanti menggunakan t-test atau t-statistik. Oke, sekarang di jam saya 9.55, 55 kurang 30, 25. Absen 25. Hadir, Bu. Ya, silakan Said. Ya, Bu. Ini kan tadi diketahui kalau ini standar deviasinya tidak diketahui. Jadi tadi pakai t-student, terus di soal itu dijelaskan X-bar-nya 200, terus N-nya 16, A-nya alpanya 0,05, mu-nya 190, sama S-nya 20 standar deviasinya. Terus hitung pakai rumus yang I sama dengan X. Yang rumus ini, Bu, yang rumus G-Climb kalau standar deviasinya tidak diketahui, maka ketemunya minus 2, Bu. Ya, minus 2 ketemunya. Di sini sudah saya sebutkan jawabannya. Nah, di sini disebutkan find the standardized test statistic. Cara ngitungnya seperti yang dikatakan Said, di sini kita punya X-bar-nya $190. Kemudian mu-nya itu $200. Kemudian sampel standard deviation-nya itu 20. Kemudian random sampelnya itu diambil dari 16 mahasiswa. Berarti 190 dikurangi 200 per 20 per akar N, berarti 10 minus 10 per 5, jadinya minus 2. Ingat, ini 2 decimal places, jadi jawabannya minus 2,00, terserah mau pakai titik atau mau pakai koma sebagai pembatas desimalnya. Kemudian nomor 2, 58 dikurangi 30, 28, absen 28. Iya, Bu. Silakan Silvi, jawabannya apa? Jawaban saya C, Bu. Kenapa C? Karena itu kan diketahui alfanya 0,05. Jadi Z-nya nanti A per 2. Z atau T? Karena tutil, Bu. Bukan masalah tutil atau wantil, tetapi masalahnya adalah di sana seperti yang di sana kan diklaim bahwa the population standard deviation unknown. Berarti kita tidak memakai Z di situ. Kita tetap pakai T, mau satu arah, mau dua arah, T juga bisa satu arah, dua arah. Ya, lanjutkan dulu. Ya.
Oh iya maaf Bu, pakai T student, Mhm. terus hasilnya nanti 0,0183. Berapa? 0, 0,1. 0,1. Bukan. Coba ulang caranya Silvi nyari seperti apa? Kan kalau yang, standarisasi tes statistiknya sudah tadi dapat -2. Sekarang, untuk, mengetahui apakah itu ditolak atau diterima, kita cari dulu, -2 itu P value-nya berapa? Boleh pakai, P value, boleh pakai, apa namanya, boleh pakai P value, boleh pakai, perbandingan T statistik juga boleh. Jawabannya benar C, tetapi, perhitungan yang, Silvi lakukan seperti apa? Jadi, pakai T student tadi kan Bu, berarti alfa per Z. Nah, dapatnya 1,96. Bukan, kita tidak pakai 1,96 karena ini kan, kalau 1,96 itu adalah Z, sedangkan yang kita pakai di sini adalah T, berarti tabelnya itu mengacu ke tabel T. Berarti gimana? Yang dipakai ngebandingin misalnya pakai perbandingan tradisional dengan menggunakan, dengan menggunakan T dibandingkan dengan T. Kalau T observasinya kan sudah kita hitung, -2. Berarti sekarang kita cari, T wilayah kritiknya itu ada di berapa, caranya nyari T wilayah kritik gimana? Oh, saya memakai tabel, Bu. Iya, di tabel ketemu berapa? Tabelnya pakai derajat bebas berapa? 15. Ya, terus? Ketemu T-nya berapa? Ketemu T-nya 1,753, Bu. 1,753. Oke, terus? Terus abis itu, T-nya kan lebih besar dari alfanya, sehingga, H0-nya di-reject, Bu, ditolak. Oh? Gagal ditolak. Iya, gagal ditolak ya, oke. Karena karena kalau pakai T, bisa, pakai alfa juga bisa ya. Itu jawabannya C. Yang pasti tadi T-nya sudah ketemu ya. Sebentar. T-nya itu, ini kan, saya mau iniin lagi. Nah, itu adalah uji 2 arah. Kemudian kalau T-nya itu, tadi dapatnya berapa? 1,753 ya? Itu adalah kalau alfanya 0,1. Ingat ini 2 arah, jadi alfanya dibagi 2. Alfa yang dipakai kan 5% di soal. 5% dibagi 2 itu, berarti 0,025. Berarti T15,0,025 itu minus 2,131 karena kan, bisa plus minus karena ujinya adalah, uji 2 arah dia di sana uji 2 arah. Maka, sedangkan punya kita itu kan, 2,00.
T kita itu tidak masuk ke wilayah kritisnya, tidak masuk ke wilayah kritis kanan maupun wilayah kritis kiri. Jadi itu reject H0. Hati-hati dalam penentuan batasnya ya. Oke, jawabannya C ya. As the p-value is greater than the significance level, we cannot reject H0. Oke, saya lanjutkan. Ibu, Iya, silakan. mohon maaf, tapi saya ketemu T-nya 2,4898. Berapa? 2,4 Samuel nyarinya pakai apa? Excel, Bu. Ya, boleh di-share layar Excel-nya sebentar. Saya stop sharing dulu ya. Tunggu. Silakan di-share Excel-nya biar saya bisa iniin. Udah belum, Bu? Oke, ya silakan. Kan kemarin jadinya pakai T infinite itu ya, Bu. INF. Terus habis itu karena dia total jadi dibagi 2 kan, Bu? Ya. Nih. Terus kita masukin degree of freedom-nya 15. Ya. 248, Bu. Atau ada yang salah? Sebentar, saya cek di Excel saya ya. Tunggu sebentar. Sebentar ya. Berapa? 0,025. Degrees of freedom-nya 15. 2,131 kok. Tunggu. Coba diulang Samuel, saya dapatnya 2,131 kan? Iya, Bu. Kalau pakai langsung yang ini T infinite 2T itu benar, Bu. Iya, emang segitu. Oke. Baik, Oke. Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Oke. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Oke, saya lanjutkan ya. BTW, screen saya masih ke-share nggak sih? Enggak, Bu. Oke, bentar ya. Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Itu tadi, Bu, kalau kita yang pakai rumusnya nyari T sama nyari critical value-nya itu kan pakai yang tradisional ya, Bu. Kalau pakai p-value itu apakah sama atau bagaimana, Bu? Sama, hasil keputusannya pasti sama karena itu sebenarnya adalah dua hal yang sama. Cuman yang satu tetap dibiarkan dalam bentuk T, yang satu ditransformasi dalam bentuk alfa. Atau seperti itu. Tapi Bu, kalau di situ kan kayak we cannot reject-nya itu kan ada dua, Bu. P-value-nya yang lebih besar sama P-value-nya lebih kecil. Itu bagaimana ya, Bu? Maksudnya saya kemarin kalau ngejawabnya cuma pakai yang di PPT itu ada tulisannya kalau p-value lebih besar daripada signifikan we cannot reject. Jadi saya pakainya tradisional. Habis itu karena tidak dapat di reject, saya mengikuti di situ saja, makanya dapatnya C. Tapi saya sebenarnya nggak tahu, Bu, p-value-nya berapa. Oke, gini. Ketika di T statistiknya, jika T statistiknya itu berada di wilayah kritik, secara otomatis p-value-nya itu akan kurang dari alfa, sehingga dia pasti reject H0. Tetapi apabila T statistiknya itu tidak di wilayah kritik, maka
dia p-value-nya itu pasti lebih besar dari alfa, sehingga kita tidak reject H0. Silahkan lihat kembali yang yang di kurva wilayah kritik itu. Kalau dia di wilayah kritik, pasti dia berada, pasti nilai p-value-nya itu lebih kecil dari alfa, sehingga yang harus dipegang adalah ketika p-value lebih kecil dari H0, maka pasti reject H0. Tidak mungkin terjadi p-value-nya itu lebih besar dari alfa tetapi reject H0. Itu saja yang dipegang, Fitrian. Oh begitu ya Bu, jadi tidak perlu mencari p-value-nya berapa ya Bu? Iya, kalau kita menggunakan cara tradisional ya, T statistik. Tetapi ketika T statistiknya tidak tersedia, maka ya kita mau nggak mau ya cari p-value-nya, seperti itu. Baik Bu. Oke. Terima kasih Bu. Terima kasih. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Oke, kalau tidak ada yang mau Bentar, ditanyakan. Ibu, mau tanya, Bu. Silakan. Ya. Jadi tadi kan ini kan diketahui signifikan levelnya itu 5% ya, Bu? Ya, yang nomor berapa? Yang masih nomor 2 ini. Ya, oke. Ya, 5%. Nah, kalau pakai cara yang tadi Silvi jelasin, itu kan berarti pembandingnya itu 2 sama 2,131 ya, Bu? 2,131 kan jadi batas. Nah, kalau misalnya kita pakainya itu pembandingnya 5%, itu kitanya rumusnya nyarinya yang mana ya, Bu? Buat jadi pembandingnya. Maksudnya? Signifikan level itu sebenarnya digunain buat apa sih, Bu? Kalau misalnya di sini, Bu? Oke. Nah, signifikan level itu dipakai kalau kita yang kan significance level. Nah, tergantung sekarang ujinya satu arah atau dua arah. Kalau ujinya satu arah, maka untuk membandingkan misalnya p-value-nya kita nih biasanya akan dipergunakan kalau kita membaca hasil dari output, misalnya output software Stata. Di sana kan cuma ditampilkan misalnya p-value-nya, bukan T statistiknya. Yeah. Nah, kalau p-value-nya yang ditampilkan, maka p-value tersebut kita bandingkan dengan significance level. Kalau p-value-nya misalnya 0,001, terus uji kita adalah uji 5% tapi dua arah. Berarti 0,001 tadi dibandingkan dengan 0,025 seperti itu. Nah, karena 0,001 itu lebih kecil dari 0,025, maka itu tolak H0 seperti itu. Oh gitu. Jadi pakai critical region-nya gitu ya, Bu? Iya. Oh, Oke, terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi sebelum kita lanjut ke soal selanjutnya? Oke, saya lanjut ya. Ibu izin bertanya. Iya, silakan. Kalau misalnya tadi 2B, berbeda nggak jawabannya, Bu, kalau one tail? Bisa berbeda, tergantung klaimnya. Klaimnya apa dulu? Kalau yang di sini, bentar ya. Kalau yang nomor 2 tadi, itu kan klaimnya Sidin, mahasiswanya menghabiskan $200, sekitar $200. Tetapi kalau klaimnya misalnya sekarang klaimnya diganti, mahasiswa setidaknya menghabiskan $200 atau minimal menghabiskan $200. Dengan hasil penelitian kita, itu pasti tolak H0. Tetapi kalau misalnya diganti hipotesisnya, Adin believes that on average the graduate student spend no more than atau tidak lebih dari $200, maka tentu saja untuk kasus ini akan jadi tidak tolak H0. Seperti itu. Karena kan wilayah kritiknya berbeda. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut ya.
Sekarang nomor 3A. The manufacturer of new chewing gum claims at least, ini at least ya, 80%. Ini diselesaikan dengan proporsi. Sekarang di jam saya 10.14, absen 14. Saya, Bu, tadi sudah nomor 1A, Bu. Oh, sudah ya? Sorry. Absen berapa ya? Absen 10 deh. 10.14 di sini. Oke, absen 10 Vienna. Iya, Bu. Ya, silakan Vienna. Jadi itu kan klaimnya itu kan mu-nya itu lebih dari sama dengan 80%. Iya, terus itu N-nya jadi 200. Ya. Kemudian hasilnya itu 74,1%. Terus yang nomor 3A itu, bentar Bu, saya sebenarnya masih agak bingung. Kan dia tidak disebutkan kalau dia itu standar deviasinya diketahui ya Bu. Gimana ya? Gimana ya? Ingat, ini kan pengujian proporsi. Standar deviasinya kan bisa kita cari sendiri. Ini kan uji proporsi kan? Oh iya. Iya kan? Oh iya. Berarti pakai Z yang sama dengan Pakai Z yang sama dengan mana? Pikat min P per akar Piki bagi N. Iya, yang itu. Iya. Jadi jawabannya berapa? Jawabannya itu min 2,086. Iya, benar. Jadi gitu ya, Vi. Kalau misalnya yang diketahui itu kita menguji hipotesis tentang proporsi. Di sana jarang sekali disebutkan standar deviasinya berapa. Karena kalau binomial itu kan kita bisa ngitung standar deviasinya sendiri dari N, P, dan Q-nya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, which of the following statement is the most accurate? Ini the most accurate. Sekarang absen berapa ya? 17. Absen 17 tadi udah belum ya? Belum. Absen 17. Hadir, Bu. Ya. Nomor selanjutnya. Yang mana kesimpulan yang paling tepat? 3B. Ini kan berarti ini kasusnya berarti ada beberapa alfa ya, Bu ya? Ya. Kalau saya berarti kita berangkatnya dari z-score yang tadi di 3A. Baru kita cari berapa nilai p-value-nya. P-value-nya itu kalau saya dapatnya 0,018. Berapa? 0,018 apa saya salah rumus ya? 0,01. Terus nanti kita lihat di sini di opsinya, Bu. Kalau di opsinya ini 0,018 berarti sama tadi juga ini soalnya tadi H1-nya berarti dia di at least berarti kurang dari berarti lifestyle. Berarti angkanya harus lebih besar. Kalau mau ditolak berarti kalau misalnya angkanya lebih oh ya. Nah, ini kan berarti kalau misalnya saya jawabnya B, Bu. Karena kalau 0,05 itu kan kalau misalnya reject the null berarti ya kalau
reject the null hypothesis at alfanya 0,05. Sementara tadi Z P skornya kita dapatnya 0,01. 0,018 ya. Ya, betul. Ya. Oke. Bisa dengan cara seperti itu juga benar, jawabannya benar B. Bisa menggunakan p-value seperti itu, bisa juga kita mencari Z critical untuk, karena di sana ada 3 alternatif alfa, 0,01, 0,5, dan 0,1, maka kita bisa cari Z critical untuk ketiga alfa tersebut. Kalau kita pakai set critical untuk ketiga alfa tersebut, cari Z 0,01 berapa, Z 0,05 berapa, kemudian Z 0,1 itu berapa. Itu bisa, jawabannya sama, yaitu B. Karena kalau dia pakai di alfa 0,01 itu bukan T, tapi Z statistiknya itu lebih kecil dari alfa, sehingga nggak bisa di 0,01. Tetapi ketika kita memakai 0,05, dia itu lebih ke si Z kita itu akan lebih kecil dari set yang critical value. Jadi kita bisa recheck di 5%. Oke, terima kasih Zidan. Oke. Sekarang nomor 4. Ini sebenarnya soalnya soal bertahap, karena kita harus menentukan H0-nya dulu, kemudian cari critical value-nya dulu, kemudian baru cari T hitungnya dulu, baru kita akan mendapatkan keputusan apakah merecheck H0 atau tidak. Oke, sekarang absen berapa ya? Saya cari. Absen 21 sudah belum? Oh, Reka tadi izin. Oke. Absen 1 deh, 10 tambah 21 kurang 30. Oke. Alvira Yandasari. Nomor 4 itu kemarin saya kurang paham, Bu. Oke, kurang paham, kita pahamkan bareng-bareng dulu. Oke, yang Alvira kemarin sudah lakukan apa? Untuk mengerjakan ini, pertama dulu, sebelum kita mulai ke hitung-hitungan. Hipotesis nolnya apa? Hipotesis alternatifnya apa? Hipotesis nolnya itu kan Ayo, hipotesis nolnya apa? Dari soal ya, saya baca. A refrigerator manufacturer test the thermostatic control of the product. The standard deviation of the temperature at which this control actually should operate shouldn't exceed 2 derajat Celcius. Berarti apanya yang tidak boleh melebihi 20 derajat Celcius? yang itunya, Bu, H0-nya, Bu. Iya, H0-nya, tapi apanya? Apakah rata-ratanya? Apakah proporsionalnya? Standar deviasinya. Berarti H0-nya itu standar deviasinya lebih kecil sama dengan 20, karena di sana dibilang should not exceed 2 degree Celsius. Berarti standar deviasinya tidak melebihi 2 derajat Celsius. Oke, berarti H alternatifnya apa? Itu standar deviasinya lebih dari 2. Oke, standar deviasinya lebih dari 2. Oke. Terus, apa lagi yang diketahui di sana? N-nya 20 ya, Bu? N-nya 20, kemudian? Terus, sampel standar deviasinya 2,36. Oke. Sama alfanya 0,05. Oke. Terus, apa yang harus dilakukan setelah ini? Dimasukin ke rumus, Bu. Ya. Rumus Kaiser. Ya, berapa dapatnya? Dapatnya itu
26,4 bukan, Bu? Berapa? 26,4. 26,4 ya, 26,4. Terus setelah kita dapat chi-square sampel kita itu 26,45 sekian, itu terus apa yang harus dilakukan? Itu, Bu, tentuin reject H0 atau do not reject. Belum. Salah. Nah, kita kan sudah punya chi-square statistik kita, chi-square penelitian kita. Sebelum kita bisa bilang itu reject atau do not reject, tentu kita harus punya patokannya. Nah, patokannya itu pakai apa untuk mengatakan reject atau do not reject? Yang alfanya bukan, Bu? Bisa pakai alfa. Berarti kalau kamu pakai alfa, setelah mendapatkan chi-square statistiknya kan tidak otomatis chi-square statistiknya itu bisa dibandingkan dengan alfa, tapi kamu harus cari p-value-nya dulu. P-value-nya dapat berapa? Tidak tahu, Bu. Terus kemarin gimana? Kemarin ngerjain bareng-bareng, Bu. Oke. Nah, lain kali boleh ngerjain bareng-bareng. Saya malah sangat menganjurkan dikerjakan bareng-bareng. Asal kita tahu itu sumbernya dari mana, dapatnya itu dari mana. Karena kalau ngerjain bareng-bareng kan kita bisa saling ngingetin, oh ininya kurang, evaluasi bareng. Itu nggak masalah. Tapi yang penting setiap individu yang terlibat dalam kerja bareng itu tahu betul dari mana jawaban itu diperoleh. Gitu ya. Nah, iya, Bu. Kita lanjutkan yang tadi. Kita kan udah dapat nih chi-square-nya adalah 26,45 sekian. Sekarang untuk mengetahui apakah itu reject atau do not reject, ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah cari chi-square tabelnya berapa. Kalian bisa pakai chi-square, lihat di tabel langsung yang ada di buku, atau dengan menggunakan Excel bisa. Nah, kalau saya kemarin pakai Excel untuk mencari chi-square tabelnya. Chi-square tabel yang saya pakai, derajat bebasnya itu adalah berapa? Di sana sampelnya 20, berarti derajat bebas chi-square-nya berapa? 19, Bu. Ya, 19. Berarti cari chi-square 19 dan alfanya itu 0,05. Dapatnya itu 30,14. Oke. Tadi chi-square statistiknya itu 26,45. Kemudian chi-square tabelnya itu 30,14. Maka keputusannya apa? Reject H0. Kenapa? Reject atau do not reject? Yang C bukan, Bu. Ya, yang C itu do not reject. Karena kan si chi-square dari tes kita yang 26,45 tadi itu kan tidak terdapat di wilayah kritik. Dia di wilayah usual value, bukan di wilayah critical value. Jadi di sana do not reject H0 at 5% level. Seperti itu ya. Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Tadi kan ketemu 30,14 ya. Itu langsung dimasukin ke interval, Bu, atau kita masukin ke rumus yang kayak pertemuan sebelumnya yang X kuadrat L itu, Bu? X kuadrat. Oh, gini. Kalau pakai apa namanya? Kalau confidence interval baru per X kuadrat L atau X kuadrat R. Tetapi karena ini juga satu arah, terus kita juga melakukannya hanya di hanya pengujian poin saja, itu tidak usah
per XL atau per XR, tetapi langsung saja. Oh iya, makasih Bu. Iya Reza, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita break dulu 10 menit. Nanti setelah break saya akan berikan beberapa latihan soal untuk dikerjakan bareng-bareng. Oke, kita break dulu 10 menit. Kita kembali jam 8.40 WIB ya. Oke, terima kasih.
Oke, kita akan mulai latihan soal lagi. Saya akan menampilkan beberapa soal. Silahkan kita kerjakan dulu satu-satu. Tunggu sebentar. Oke, Excel saya sudah terlihat. Sudah, Bu. Oke, nah sekarang kita akan mengerjakan soal ini dulu. Soal pertama kita akan kerjakan bareng-bareng, nanti soal kedua saya akan berikan kalian kesempatan untuk mengerjakan. Oke. Seorang apoteker menyatakan bahwa tingkat kehandalan obatnya adalah 90%. Untuk menguji pernyataan tersebut, seorang pemerhati konsumen melakukan pengujian terhadap 200 orang. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa hanya 160 orang yang sembuh menggunakan obat tersebut. Ujilah klaim, ini bukan klaim dokter, ini klaim apoteker ya. Ujilah klaim apoteker tersebut. H0-nya apa sih? Absen 2. Absen 2. Iya, Bu. H0-nya apa? 90%, Bu. Hah? Apanya yang 90%? Tingkat keandalan obat. Oke, tingkat keandalan obat itu apa sih? Simbolnya kalau disimbolkan secara statistik, apakah mu, P. atau I-square? Ya. Yaitu Proporsi, di statistik proporsi. Ya, P-nya itu sama dengan 0,9. Jadi gini ya, kalau yang kuis minggu lalu, ini kuis ya bukan PR. Kuis minggu lalu itu banyak sekali yang menuliskan cuman H0 kurang dari lebih dari. Saya salahkan. Kenapa? Karena apanya yang kurang dari, apanya yang lebih dari itu tidak di state. Kan kita tahu bahwa ada beberapa pengujian, apakah itu pengujian proporsi, pengujian rata-rata, dan standar deviasi. Jadi lain kali kalau mau menulis H0 dan H1 tolong dilengkapin. Apakah apanya yang sama dengan angka tersebut? Apakah proporsinya, apakah rata-ratanya, ataukah standar deviasinya? Seperti itu ya. Oke. Absen 3, H1-nya apa? H1-nya P kurang dari 0,9. P Kurang dari. Kenapa kurang dari? Karena ini membuktikan Ayo, kurang dari, lebih dari, atau tidak sama dengan? Oh, tidak sama dengan. Kenapa tidak sama dengan? Ayo, alasannya apa tidak sama dengan? Pas? Pas atau gimana? Karena tingkat keandalannya itu 90%. Ya, jadi gini. Di sana si apoteker itu tidak mengklaim apakah lebih dari, sama dengan, atau kurang dari, sama dengan. Si apoteker hanya menyatakan bahwa obat tingkat kehandalannya 90% tanpa ada kurang dari atau lebih dari. Maka itu H0-nya itu disebutkan 0P sama dengan 0,9. Nah, karena di H0-nya itu adalah sama dengan tanpa ada embel-embel lebih dari, kurang dari, maka di H1-nya kita dapat menguji itu dengan tanda tidak sama dengan. Karena di sana
kan kita belum tahu apakah obatnya itu lebih baik daripada yang diklaim atau lebih buruk. Jadi amannya kita pakai tidak sama dengan. Nah, kalau kalian kesulitan mencari nanti tanda sama dengan, umumnya tanda tidak sama dengan, sebenarnya kan itu bisa saja di-insert dari simbol. Tapi kalau waktunya cepet-cepetan, misalnya dalam UAS atau buat tugas nanti. Tapi kalau buat tugas kan nanti waktunya agak banyak. Tapi kalau UAS, kalian cepet-cepetan nggak bisa menemukan tanda tidak sama dengan, pakai aja tanda ini. Bisa tanda ini atau pakai tanda kebalik kayak gini. Itu diperbolehkan. Itu sama artinya dengan tidak sama dengan. Oke, sekarang alfanya berapa ya? Absen 4. Iya, Bu. Alfanya berapa? Karena di sini nggak disebutkan, jadi 5%. Ya. Alfanya karena tidak disebutkan, itu jadi terserah peneliti. Mau 10% kek, mau 5% kek, mau 1% kek, boleh. Tapi biasanya kita akan menggunakan yang moderat saja, yaitu 5%. Kemudian statistik ujinya, absen 6. Kita mengujinya pakai apa ya? Absen 6. Iya, Bu. Kita mengujinya pakai apa ya? Kalau kita mau menguji proporsi, kita pakai statistik apa ya? Oke, yang Z bukan, Bu? Oke, kita pakai yang Z. Oke, terima kasih. Kemudian kita cari wilayah kritiknya dulu. Atau set kritis boleh, wilayah kritis boleh. Absen 7. Iya, Bu. Ini ujinya satu arah atau dua arah ya? Satu arah, Bu. Kenapa satu arah? Kenapa satu arah? Dua, Bu. Karena Kenapa? tidak sama dengan H1-nya. Ya, karena H1-nya tidak sama dengan itu dua arah. Jadi wilayah kritik yang akan kita pakai kalau mau pakai Z value-nya, kita bisa pakai ini kalau pakai Z critical Z ya, 0, kok 16? 0,025. Ini ya, kita pakai plus minus, karena ini dua arah, berarti kita bisa pakai, kita buletin jadi 2 aja ini ya, 2 angka di belakang koma. Udah biarin dulu segitu. 0,196. Kemudian selanjutnya tadi sampai 7 ya. Absen 8. Iya, Bu. Absen 8 gimana caranya kita ngitung statistik uji kita? Rumusnya apa? Apa yang harus disediakan dulu? Sebentar, Bu. Pakai yang ini bukan, Bu? Yang apa tuh? Apa? Yang itu populasinya dikurangin sama yang sampel, yang 200 dikurangin 160, terus dibagi, iya bukan, Bu ya? Yang itu bukan. No. Ingat, ini proporsi. Jadi kita harus cari proporsi kita dulu.
rumusnya itu kan pakai rumus yang mana dulu? Rumusnya apa dulu, baru nanti kita masuk ke hitungan. Rumusnya dulu tahu, baru bisa masuk ke hitungannya. Rumusnya Z sama dengan ini bilangnya apa ya? P yang ada panah ke atas itu. P-cap, kemudian dikurangin P di akar P kali Q per N. Nah, rumusnya sudah benar. P-cap-nya itu caranya nyari gimana? Itu yang 160 itu, Bu. 160, terus? Terus yang kurangin P itu 200. No. Cari dulu P-cap-nya. P-cap itu adalah proporsi di dalam sampel. Jadi, kita harus cari proporsinya dulu berapa. 160 per 200. 60 dikurangi 200. Bukan dikurangi. Proporsi. Ya. Ini P-cap-nya ya. Nah, sedangkan P besar atau P yang diklaim oleh si apoteker itu adalah 90% atau 0,9. Kita hitung dulu atasnya. Ini numeratornya ya. Kan rumusnya adalah P-cap dikurangi P per akar PQ per N. Berarti kita selesaiin dulu yang di atas. Numeratornya berapa? Itu sama dengan P-cap dikurangi P. Berarti ini dikurangi ini. Oke, dapat segitu. Terus bawahnya adalah akar PQ per N. P-nya itu 0,8. PQ. P-cap-nya itu adalah 0,8. Berarti Q-nya itu adalah Q-nya itu adalah 0,2. N-nya itu berapa? N-nya ada berapa? N-nya 200. Ya, 200. Berarti akar PQ per N, berarti kan akarnya ini. Oke, dapat segini ya, berarti ini denominatornya. Maka dapatlah kita nilai Z. Z itu sama dengan ini per ini. Kita dapat minus 3, sekian. Oke. Nah, setelah kita dapat ini, oke, saya ganti orang. Oke, terima kasih. Barusan absen berapa ya? Barusan 8, Bu. 8. Oke, absen 9. Ya, Bu. Oke, Faza. Kembali ke Faza nggak apa-apa ya. Oke, kita udah dapat nilai Z-nya itu minus 3, sekian. Nah, sekarang keputusannya apa? Keputusannya apa, Faza? Ini kita punya Z ini segini. Ini set hitung kita. Terus ini set pengujian kita. Oke, keputusannya apa? Reject bukan, Bu? Ya, reject H0. Kenapa reject? Karena Z-nya di luar critical region-nya. Lebih besar dari critical region. Lebih besar? Yakin lebih besar? Lebih kecil lah, Bu. Iya, ini minusnya jangan lupa dilihat. Iya. Ya, karena dia berada di wilayah kritis, maka dia reject H0. Oke, selanjutnya absen 10. Absen
siapa? Oh, Viena. Viena lagi ya? Oke. Iya. Nah, oke, absen 10. Nah, Vi, tadi kan sudah keputusannya itu reject H0. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya klaim bukan klaim ya itu. Bu, boleh minta lihat soalnya lagi. Oke. Sebentar. Ya. Berarti pernyataan bahwa tingkat kehandalan obatnya adalah 90%, tadi di reject ya, tidak benar. Ya, secara kata-katanya begini, ya memang bukan tidak benar. Kalau secara bahasa kesimpulannya, jangan lupa menyebutkan confidence level kita berapa. Bisa dikatakan dengan tingkat kepercayaan, karena tadi kita pakai alfanya adalah 5%, berarti tingkat kepercayaan kita adalah 95%. Dengan tingkat kepercayaan 95%, dapat disimpulkan bahwa klaim apoteker yang menyatakan bahwa tingkat kehandalan obatnya adalah 90% dapat dibantah seperti itu. Atau dengan tingkat kepercayaan 95%, pengujian dapat membantah klaim apoteker yang menyatakan bahwa tingkat kehandalan obatnya adalah 90%. Bisa juga seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Tadi saya itu sih, Bu, dari yang hipotesis alternatif tadi, Bu. Ya. Kan kalau dari perkataannya tuh ini kan obat kemujaraban obat lah. 90%. Nah, di saya tuh saya anggapnya kalau obat dengan mujarabnya lebih tinggi itu berarti lebih baik gitu, Bu. Jadi dia naruhnya 90% gitu. Terus akhirnya kalau misalnya saya malah jadi ngambilnya H1 itu lebih kurang dari 90%, karena kalau di atas itu juga nggak apa-apa gitu. Apa ini salah gitu, Bu, cara anggapan saya? Kalau salah sih tidak, tetapi kalau dari klaimnya, dia tidak menyatakan bahwa klaimnya itu minimum 90%. Jadi ini sebenarnya cuma masalah permainan kata-kata. Dia main aman. Karena kan kalau kita mengklaim sesuatu, berarti si mengklaim itu PD-nya itu sampai level itu, biasanya seperti itu. Dia tidak menyatakan bahwa obatnya itu bagusnya itu sampai 95% atau seperti apa, dia cuma menyatakan bahwa tingkat keandalan obatnya 90% tanpa ada klaim melebih-lebihkan atau tanpa ada klaim mengurang-ngurangkan, seperti itu. Itu kenapa? Agar main aman, kita akan menyatakan bahwa H1-nya itu adalah tidak sama dengan, kecuali kasusnya adalah berbeda. Kalau apotekernya itu menyatakan bahwa tingkat keandalan obatnya itu adalah minimum 90%, itu bisa kita katakan di H1-nya itu kita bisa pakai satu arah, P-nya itu kurang dari 0,9. Tetapi karena dia cuma menyatakan bahwa tingkat keandalan obatnya 90%, jadi secara umum kalau kata-katanya hanya seperti itu, kita akan menggunakan pengujian H1-nya itu kita akan menggunakan pengujian H1-nya itu tidak sama dengan, cuma masalah kata-kata aja sih itu. Siap, Bu. Oke. Ada pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lain, kalian coba kerjakan sebentar.
Kalian coba kerjakan soal nomor 2 ini. Soalnya udah sebentar. Soalnya kelihatan kan ya? Sudah, Bu. Oke, silakan kerjakan dengan cara seperti tadi. Oke, waktunya 10 menit cukup ya. Sampai 9.10 sepertinya cukup. Oke, saya tunggu ya 10 menit.
Oke, sudah jam 9.10 kita lanjutkan pembahasan soal ini. Tadi sampai absen berapa ya? Tadi sampai absen berapa? 10 sepertinya, Bu. 10 sampai Viana ya? Oke, 11. Ilham Nafis Syauqi Ramadan. Iya, Bu. Yang ini hipotesis nolnya apa? Hipotesis nolnya P sama dengan 800, Bu. Bisa diulang? Hipotesis nolnya apa? Kok sama dengan H0? H0 P sama dengan 800. P? Ya. Kenapa P? Mu, Bu, mu. Rata-rata ya. Iya. Oke. Mu sama dengan 800. Oke, terima kasih. Terus H1-nya? H1-nya mu tidak sama dengan 800. Mu tidak sama dengan 800. Oke, terima kasih. Sekarang absen 12. Alfanya berapa? Alfanya 0,05, Bu. 0,05. Dia pengujiannya nanti satu arah atau dua arah? Dua arah. Dua arah. Kenapa? Karena H1-nya kurang dari atau lebih dari. Oke, H1-nya tidak sama dengan ya. Ya. Oke, selanjutnya absen selanjutnya. Uji statistik apa yang kita pakai? Z-score, Bu. Kenapa Z-score? Karena sigmanya udah diketahui. Berapa sigma sebelumnya? 60, Bu. Oke, good. Next. Kemudian wilayah kritiknya kita cari dulu. Absen selanjutnya. Wilayah kritiknya caranya nyari gimana? Mau pakai p-value atau mau pakai alpha? Mau pakai p-value atau set tabel? Pakai set tabel aja, Bu. Oke, set tabel aja. Gimana caranya nyari? Itu karena 2 ekor, Bu, jadi ya. Apa 2 ekor? Oke. Detail tes. Kalau bahasa Inggrisnya tutil, tapi kalau mau pakai bahasa Indonesia itu pengujian 2 arah, bukan 2 ya, Bu. Oke, gimana caranya nyari? Pakai Z table, Bu. Jadi 0,05-nya jadi 0,025. Kalau kamu pakai tabel atau Excel? Kalau pakai Excel, kalau nggak salah pakai. Kalau pakai Excel dia pakai norm S inf ya, Bu. Ya, norm S inf. Apa yang kita masukkan di probability-nya? Probability-nya kita masukkan 0,025, Bu. Iya, 0,025. Tunggu sebentar ya, sebentar. Oke, please wait. Terima kasih. Ada iya, bentar aja. Sorry, distraksi. Oke, kita lanjut. Wilayah kritiknya kita dapat segini. Oke, absen selanjutnya kita cari set test kita. Set test kita berapa? Absen selanjutnya. Saya dapatnya minus 0,94, Bu. Caranya gimana? X bar min mu per standar deviasi per akar N. Berarti berapa? 792 dikurangi 800 dibagi 60 dalam kurung 60 per
Dari akar N itu 50, akar N berarti 7,07 saya dapat. Oke, kita cek ya. Oh, sorry. Dapatnya segini. Iya, Bu. Oke. Selanjutnya, absen selanjutnya, keputusannya apa? Keputusannya menerima, Bu, karena setelah dilakukan Z-test itu dia di daerah penerimaannya, termasuk di daerah wilayah. Oke, Gimana, gini Bu? ya, saya ingatin lagi, kita tidak menerima H0. Kita hanya punya 2 kesimpulan, menolak atau tidak menolak. Tidak Oh iya, menolak maksudnya tidak menolak, Bu. menerima. Oke, berarti tidak tolak H0 ya. Iya, Bu. Oke, absen selanjutnya. Kesimpulannya apa? Saya nulisnya tidak ada cukup bukti untuk menolak klaim dari pengusaha lampu A bahwa rata-rata ketahanan pakai lampu pijar A adalah 800 jam. Ya, hampir sempurna, kecuali satu hal. Ketika kita menyatakan kesimpulannya, karena kita menggunakan uji statistik, jangan lupa menyebutkan Keyakinan. tingkat keyakinan. Dengan tingkat kepercayaan sekian persen, dilengkapi dengan yang tadi itu bagus. Siap. Oke. Soal selanjutnya, sebentar ya, saya rapiin dulu soalnya. Soalnya sudah terlihat kan ya? Terlihat. Soalnya kelihatan. Oke, silakan kerjakan yang ini sama seperti tadi 10 menit. Barusan sampai absen berapa ya? 17. Oke, barusan sampai 17. Oke, nanti saya akan lanjutkan ke absen selanjutnya. Tapi silakan dikerjakan dulu ini 10 menit. Saya akan kembali pukul 9.27. Oke, selamat mengerjakan.
Oke, kita lanjutkan pembahasan soalnya. Tadi sampai 17 ya, sekarang absen 18. Iya, Bu. H0-nya apa? H0-nya standar deviasi sama dengan 7,2. Tunggu sebentar ya. H0 berapa? Standar deviasi sama dengan 7,2. Sigma sama dengan 7,2. Oke, H1-nya? H1-nya sigma tidak sama dengan 7,2. Hati-hati. Di sini dikatakan with a significance level of 5%, test the claim that a single line cause a lower variation. Variasinya lebih rendah. Berarti sigmanya itu adalah masih tetap pakai tidak sama dengan atau pakai tanda lain? Kurang dari 7,2. Ya, kurang dari 7,2. Oke, terima kasih. Absen selanjutnya, alfanya berapa? Alfanya 0,05, Bu. 0,05. Pengujiannya satu arah atau dua arah? Satu arah. Oke, kenapa satu arah? Karena simbolnya bukan tidak sama dengan, tapi kurang dari. Oke, sip. Terima kasih. Kemudian absen selanjutnya, statistik ujinya kita pakai apa? Pakai chi-square, Bu. Chi-square, oke. Kita pakai chi-square. Cara nyari wilayah kritiknya gimana? Itu pakai yang 24 sama alfanya 5%, Bu. Berapa? Kamu pakai tabel atau pakai Excel? Tabel, Bu. Pakai tabel hasilnya berapa? 36,4, Bu. 36,4. 415. 415. Kita coba ya. Oh, itu ya. Oke. 0,05 degrees of freedom-nya adalah 24. Kok bisa dapat 36,415? Kita lihat dulu ya. Hati-hati, saya sih ragu kalau Nah, hati-hati. Wilayah kritiknya itu tolong hati-hati. Kita itu pengujiannya adalah pengujian di sebelah kiri kan? Oh iya Bu, iya Bu. Ya. Jadi karena pengujiannya di sebelah kiri, kita akan pakai perhatikan itunya ya, perhatikan gambar di tabelnya apakah dia sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, saya pakai Excel. Itu kalau di Excel yang hitungan saya kelihatan kan ya? Kelihatan, Bu. Nah, kalau misalnya dia pengujiannya sebelah kanan alias sigmanya itu di H1-nya itu sigmanya lebih besar dari 7,2, misal seperti itu di H1-nya. Kalian pakai yang chi-square.inv.rt. Itu kalau dia di sebelah kanan, RT itu right tail. Tapi kalau yang pengujiannya sebelah kiri seperti yang contoh soal kita ini, kita akan pakai chi-square INV saja. Chi-square INV karena dia satu arah, kita masukkan 0,05 degrees of freedom-nya adalah 24. Dapatlah itu 13. Seperti itu ya. Iya Bu, makasih Bu. Ya, oke. Selanjutnya, statistik ujinya sudah, wilayah kritiknya udah. Absen selanjutnya, statistik observasinya berapa? Absen selanjutnya dapat chi-square sampelnya berapa? Mereka masih mati lampu.
Oh, Reka masih mati lampu. Oke, skip ke absen selanjutnya. Statistiknya dapat 5,671. Berapa? 5,671. 671. Kita coba hitung bareng-bareng. Caranya gimana tadi? Pakai rumus chi-square yang n dikurangi 1 dikali s kuadrat dibagi standar deviasi kuadrat. Sigma kuadrat. 24 dikali berapa itu tadi? 3,2 ya? 3,5 kuadrat. 3,5 kuadrat dibagi dengan 7,2 kuadrat. Oke, dapat segitu ya. Oke, absen selanjutnya. Ya, Bu. Putusannya apa? Reject, Bu. Reject. Kenapa reject? Karena dia lebih kecil dari itunya tadi, Bu, yang chi-square. Dia lebih kecil dari hasil chi-square yang kita hitung itu pengujiannya, Bu. Oke. Di luar wilayah kritis. Oke. Kemudian absen selanjutnya, kesimpulannya apa? Absen selanjutnya siapa? Barusan sampai absen berapa? Barusan 23, Bu. Selanjutnya Rumiris, Bu. Oke, Rumiris. Iya, Bu. Itu jadi dengan kesimpulannya gimana? jadi dengan tingkat dengan signifikan level 0,05. Kalau di kesimpulan itu pakainya tingkat kepercayaan. Iya. Jadi dengan tingkat kepercayaan 5%, maka berapa tingkat kepercayaannya? 95%. Ya, dengan tingkat kepercayaan 95%, maka dapat disimpulkan bahwa ini menolak dapat disimpulkan bahwa lihat lagi ke soalnya. Dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 90% dapat disimpulkan bahwa klaim itu menolak single line causal relation itu yang itu. Bukan, kan kalau single line-nya itu kan di H1-nya. Sekarang kita menolak H0, berarti kita bisa bilang bahwa dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan, ya kesimpulannya ya sesuai dengan H1-nya. H1-nya menyebutkan bahwa a single line cause a lower variation among waiting times for customer. Berarti ini bisa kita pindahkan ke sini. Artinya kan ketika dia menyatakan bahwa itu menurun dengan adanya jalur satu antrian itu menurunkan variasi antar waktu tunggu. Nah, di H0-nya tadi mengatakan bahwa variasi waktu tunggunya sekitar 7,2. Kemudian klaimnya menyatakan bahwa bukan klaim, dengan metode baru ternyata pengujiannya menunjukkan bahwa itu kurang dari 7,2. Nah, setelah kita uji bahwa ternyata memang H0-nya itu ditolak, variasinya tidak lagi 7,2 melainkan lebih rendah. Maka kita bisa mengatakan dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa pengaturan jalur satu antrian itu akan memperkecil standar deviasi dari waktu tunggu. Seperti itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Bu izin bertanya. Ya, silakan.
Buat yang nomor 3 barusan itu kan kenapa dia nggak pakai kenapa nggak pakai variance? Hanya kenapa nggak pakai? Variance kan itu Oh iya, itu hanya harusnya pakai variance. Oh iya. Bisa pakai variance, bisa pakai sigma, bisa pakai sigma kuadrat. Oke. Oh, iya. Ini sigma kuadrat ya. Berarti itu tapi untuk ujinya dan critical region-nya gitu tetap pakai. Tidak masalah. Oke, ya. Kasih Bu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ibu mau nanya lagi. Ya, silakan. Yang kalau Excel itu kan dia selalu dari kiri ya? Biasanya dari kiri. Iya, biasanya dari kiri. Nah, kalau kayak gitu kita nggak ngambil itu dulu ya, Bu? Dikurang, itu kan tadi confidence intervalnya 95 kan, Bu? Kita nggak ngambil 2,5% dari kiri sama 2,5% dari kan untuk X kuadrat R L-nya itu. Ya, terima kasih Samuel. Nah, kita itu kan ujinya itu uji satu arah kan ya? Oh, iya. Nah, kalau uji satu arah ya langsung ambil. Iya, oke. Tapi kalau dua arah baru yang kayak gitu ya, Bu? Kalau dua arah baru kita pakai 0,025 di kiri dan 0,025 di kanan. Oke, Bu, makasih. Ada pertanyaan lain lagi? Oke, kalau untuk sekarang tidak ada pertanyaan, saya cukupkan pertemuan hari ini sampai di sini. Tetapi kalau misalnya ketika kalian sedang review ulang, kalian menemukan kesulitan, silakan langsung japri ke saya. Untuk minggu ini, karena pembahasannya sama dengan minggu kemarin, saya tidak akan memberikan PR untuk pertemuan minggu ini. Jadi silahkan mengerjakan tugas yang lain terlebih dahulu. Untuk tugas dari saya minggu ini tidak ada. Oke, saya cukupkan pertemuan hari ini sampai di sini. Terima kasih atas keaktifannya dalam menjawab dan bertanya. Sampai jumpa minggu depan. Tetap sehat ya. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.